Belahan bumi bagian utara dan selatan setiap tahunnya akan berganti musim sebanyak 4 kali. Berbeda dengan bagian bumi yang ada di sekitaran garis ekuator, dalam setahun hanya akan berganti musim sebanyak 2 kali saja. Bagi yang tinggal pada bagian bumi utara dan selatan, pasti ada yang menantikan datangnya musim dingin, karena lingkungan sekitarnya akan berubah menjadi putih karena tertutup salju dan memiliki keindahannya sendiri. Di balik putihnya salju yang menyelimuti musim dingin, ada beberapa fakta menarik tentang salju yang mungkin belum kalian ketahui. Fakta-fakta apa sajakah itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Salju terbentuk karena adanya proses penguapan air yang terjadi di atas udara. Nah, uap air tersebut akan berkumpul di atmosfer bumi sehingga membentuk butiran empuk yang akan disebut dengan salju. Saat turun ke permukaan bumi, salju secara kasat mata akan terlihat berwarna putih. Namun sebenarnya, salju yang turun itu tidaklah memiliki warna sama sekali. Karena terbuat dari air sebagai komponen utamanya, membuat warna asli dari salju adalah bening. Salju yang terlihat putih itu karena dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu pantulan cahaya yang ada pada permukaan salju. Seluruh sudut dari butiran salju akan memantulkan cahaya ke berbagai arah sehingga akan menyebarkan seluruh spektrum warna dan akhirnya membuat salju yang turun ke permukaan bumi terlihat berwarna putih. Salju yang proses pembentukannya berada di atas udara kemudian akan turun ke permukaan bumi memiliki kecepatan antara 1,6 hingga 6,4 km per jam. Itu tergantung pada massa butiran salju, luas permukaan, dan kondisi lingkungan sekitar. Butiran-butiran salju yang turun ke bumi akan mengumpulkan air dan arah angin dapat mempercepat proses jatuhnya salju ke permukaan tanah, sehingga proses jatuhnya salju hingga sampai ke permukaan bumi membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 jam. Namun salju sendiri dapat terbentuk dengan menyesuaikan keadaan lingkungan sekitarnya saat suhu udara mencapai titik beku air. Selain itu, ternyata salju dapat menyerap dan juga memantulkan gelombang suara. Ketika butiran salju yang turun ke permukaan bumi dan belum mencair, maka salju tersebut dapat menyerap gelombang suara sehingga dapat membuat suasana saat musim dingin jauh lebih sunyi. Namun ketika butiran salju itu mencair dan kemudian kembali membeku, maka akan dapat memantulkan gelombang suara yang terdengar lebih jauh dan juga lebih jelas. Salju yang turun ke permukaan bumi dengan jumlah yang sangat banyak sehingga ketika sampai pada permukaan bumi akan terus terkumpul dan menumpuk. Tumpukan salju itu terdiri dari butiran salju yang jumlahnya sangat banyak dan setiap butirnya memiliki bentuk yang berbeda. Perbedaan bentuk salju yang turun dikarenakan faktor temperatur udara yang ada di sekitarnya. Seperti ketika suhu udara berada pada minus 2 derajat Celcius, maka butiran salju akan terbentuk seperti kristal es yang menyerupai jarum. Sedangkan ketika suhu udara berada di bawah minus 5 derajat Celcius, maka butiran salju akan terbentuk seperti kristal yang mirip dengan piring datar. Saat berada pada musim dingin yang indah dengan hamparan salju berwarna putih, ternyata juga terdapat bahaya yang mengancam, yaitu badai salju. Badai salju ini dapat terjadi ketika udara hangat dan basah bertemu dengan udara yang dingin. Saat badai salju ini terjadi, dapat menurunkan lebih dari 39 juta ton salju, yang dimana itu akan membawa energi setara dengan 120 bom atom. Salah satu badai salju terdahsyat yang tercatat oleh sejarah, yaitu The Great Blizzard of 1888. Di mana saat itu ketebalan salju yang ada mulai dari 25 hingga 147 cm pada beberapa bagian New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, dan Rhode Island. Kecepatan angin mencapai kecepatan sekitar 72 km per jam sehingga menghasilkan salju yang berlebihan. Kejadian ini membuat jalur kereta api dan telegraf dinonaktifkan, layanan darurat sangat terpengaruh, dan orang-orang pada saat itu banyak yang terkurung di rumahnya selama kurang lebih seminggu.